Iran kini telah bertahan selama 4 hari terhadap serangan Israel. Lebih dari 240 warganya meninggal, termasuk beberapa anggota pimpinan militernya. Namun responnya sendiri adalah membalas dengan cara yang belum pernah dialami Israel. Rudal Iran telah menyebabkan kerusakan yang menghancurkan di kota-kota terbesar Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Seberapa besar kerusakannya disebabkan oleh kedua belah pihak, dan dalam banyak kasus situs mana saja yang terkena dampak tidak jelas. Ini karena fakta akurat yang sulit didapat mengingat perang informasi selalu menyertai konflik militer. Sulit juga untuk mengetahui seberapa banyak rudal dan amunisi yang masih dimiliki kedua belah pihak dalam persediaan mereka, termasuk seberapa lama Israel dan Iran mempertahankan pertempuran ini. Yang kita ketahui adalah Iran diyakini memiliki program rudal terbesar di Timur Tengah. Ribuan rudal balistik tersedia dengan jangkauan dan kecepatan yang bervariasi. Pada tingkat saat ini, Iran kemungkinan dapat terus menyerang Israel selama berminggu-minggu. Waktu yang cukup bagi Israel untuk mengalami kerusakan yang signifikan. Sesuatu yang tidak biasa dialami penduduknya. Ini karena setelah bertahun-tahun, Israel hanya benar-benar terkena serangan dari kelompok bersenjata yang lebih lemah di jalur Gaza, Lebanon, dan juga Yaman. Iran juga mengungkap seberapa efektif rudal-rudalnya yang lebih canggih. Rudal Qasem mampu menghindari pertahanan udara Israel. Rudal yang pertama digunakan pada Minggu 15 Juni 2025. Rekaman dari Israel dengan jelas menunjukkan perbedaan dalam kekuatan dan kecepatan dibandingkan dengan rudal-rudal lama yang digunakan Iran dalam serangan-serangan sebelumnya. Tentu saja Iran tidak memiliki rudal-rudal canggih ini dalam jumlah yang tidak terbatas. Pada akhirnya mereka harus membatasi penggunaannya. Tetapi jika digabungkan dengan rudal-rudalnya yang lebih standar dan ribuan pesawat tanpa awak, Iran memiliki kemampuan militer yang cukup untuk menimbulkan kerusakan pada Israel. Sekaligus membingungkan mereka yang percaya bahwa Iran tidak memiliki kekuatan untuk meneruskan pertempuran dalam jangka pendek. Sistem pertahanan udara Israel termasuk Iron Dome tengah diuji berat oleh rentetan serangan rudal Iran. Namun negara itu mampu meminta bantuan sekutu utamanya Amerika Serikat untuk mencegat serangan tersebut. Hanya saja Amerika yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump bersikeras ini bukan konflik mereka. Dia telah mengancam bahwa konsekuensinya akan berat jika Iran benar-benar menyerang kepentingan mereka di kawasan tersebut. Ini mencakup pangkalan militer yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Bagi Iran, serangan apapun terhadap pangkalan atau personel Amerika adalah skenario terburuk yang ingin dihindarinya. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei biasanya mengambil langkah hati-hati dan tidak menginginkan pertempuran langsung dengan Amerika, atau setidaknya memberi alasan bagi Washington untuk menambah kekuatan militer ofensifnya terhadap Tel Aviv. Serangan gabungan Israel-Amerika kemungkinan besar akan mampu menghancurkan situs nuklir Iran yang paling terlindungi dan memberikan posisi Israel yang jauh lebih kuat. Hal ini melibatkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika yang berlokasi di negara-negara seperti Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Turki yang bukan musuh langsung Iran. Negara-negara ini juga tidak ingin dilibatkan Teheran dalam konflik tersebut. Mereka juga berharga bagi Iran sebagai mediator potensial. Namun Iran memiliki pilihan lain. Teheran telah berulang kali mengancam akan menutup Selat Hormuz yang terletak di antara Iran dan Oman. Langkah ini akan segera menghentikan pengiriman jutaan barel minyak per hari. Penutupan Selat Hormuz merupakan kartu kuat yang harus dimainkan Iran dan merupakan kemungkinan dalam jangka pendek jika pertempuran terus berlanjut.
Namun pada akhirnya Iran akan mencari jalan keluar yang akan mengakhiri konflik yang berpotensi meningkat menjadi perang regional. Iran harus melawan dua kekuatan nuklir yakni Israel dan Amerika. Bagaimanapun perang panjang akan menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung pada ekonominya sendiri dengan kemungkinan kerusuhan dalam negeri sebagai akibatnya. Iran juga akan tahu bahwa Israel memiliki batasnya sendiri terkait seberapa banyak pertempuran yang dapat ditanggungnya. Tetapi dukungan Amerika memberinya kemampuan untuk mengisi kembali persediaan amunisi lebih mudah daripada yang dapat dilakukan Iran. Pemerintah Iran telah menegaskan mereka akan mengimbangi jika Israel menghentikan serangannya, dan mereka juga bersedia kembali ke perundingan nuklir dengan Amerika. Begitu serangan Israel ini berhenti, kami tentu akan membalas. Demikian kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada hari Minggu. Namun hal ini bergantung pada Amerika dan presidennya yang tidak dapat diprediksi. Trump perlu menekan Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk berhenti, dan tidak jelas apakah Presiden Trump bersedia melakukannya. Retorika Trump tentang konflik ini terus berubah. Di satu sisi dia berulang kali menyerukan di akhirnya pertempuran, sementara di saat yang sama mengancam Iran. Iran juga tahu bahwa Trump bukanlah orang yang dapat dipercaya atau diandalkan. Amerika terlibat dalam penipuan sebelum serangan Israel minggu lalu dengan berpura-pura bahwa perundingan nuklir dengan Iran akan dilanjutkan pada hari Minggu, meskipun secara diam-diam mengetahui bahwa Israel berencana untuk menyerang. Namun perjanjian yang ditengahi Amerika merupakan pilihan paling mungkin yang dimiliki Iran untuk menahan Israel dan mengakhiri konflik yang telah menunjukkan kekuatan Iran, tetapi akan semakin sulit dipertahankan. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.